Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat Isya dan qiyam Ramadan Masjid Iqram yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan qiyam Ramadan di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap melimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia nanti kita di akhirat. Dan tidak kalah pentingnya di malam yang sangat membahagiakan ini, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, semua dosa dan kesalahan itu di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, dosa dan kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kiranya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita yang kita ucapkan 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kita bersama umat Islam dunia semuanya berharap kepada Allah 2 bulan sebelum datangnya Ramadan berdoa sebagaimana doa Rasulullah yang diabadikan dalam kitab hadis Musnad Ahmad, hadis nomor 2228. Di situ disebutkan An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Di dalam riwayat Baihaqi redaksinya sama tapi dengan kalimat akhir yang berbeda, wa balighna Ramadan. Tapi sekalian, doa ini terasa unik sebab Rasulullah menyebutkan nama 3 bulan berturut-turut, salah satu mutawaliyat, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan yang berturut-turut. Yang diminta cuma satu, keberkahan hidup. Sya'ban itu diberkahi. Sya'ban itu termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, Arba'atul Hurum. Dalam bulan Rajab itu pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah agung yang namanya sholat. Setiap tempat dan setiap waktu jika ada kaitan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Rajab diberkahi sebab Rajab itu bulan diturunkannya perintah sholat. Wa Sya'ban, Sya'ban itu juga diberkahi oleh Allah sebab ada kaitan dengan sholat. Kulo ulangi malih Bapak Ibu sekalian ya. Setiap tempat, setiap waktu jika ada hubungan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Rumah-rumah tempat tinggal kita,
Jika kita gunakan untuk tempat berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dengan wujud menegakkan sholat-sholat sunnah di dalamnya, sholat tahajudnya, rawatibnya, duhanya ditegakkan di rumah, insya Allah rumah jenengan pun akan diberkahi oleh Allah. Wa Sya'ban, bulan Sya'ban juga bulan yang diberkahi oleh Allah. Sebab ada peristiwa sholat di dalamnya. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid Ikram ini ditakdirkan oleh Allah bisa haji, bisa umroh. Nanti kalau jenengan Pak, Bu, sholat ten Madinah, sholatnya ngadep ngidul, nggih, ngadep ngidul. Dulu Rasulullah sholat di kota Madinah yang dulu namanya Yasrib, setelah hijrah dari Mekah ke kota Madinah atau ke kota Yasrib, sholatnya Rasul madhep ngaler, ya. Sebab kiblatnya Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau di sini Madinah, Palestina itu ada di utara. Jadi Nabi sholatnya ngadep ngalor. Suatu saat Rasulullah sholat di pagi hari dalam masjid. Sholatnya sholat munfarid, sendirian. Para ahli tafsir hadis berbeda pendapat. Ada mengatakan sholat duha di pagi hari. Ada mengatakan Nabi lagi sholat tahiyatul masjid. Yang jelas sendirian. Tapi karena di dalam masjid banyak orang melihat. Setelah posisi rukuk, tibalah saatnya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di selatan, sebab di Mekah. Kalau di sini Madinah, Mekah itu di selatan. Langsung Pak, seketika itu pula Rasulullah berubah arah kiblat. Dia langsung putar 180 derajat. Nabi tidak mengulangi sholatnya, tapi Nabi meneruskan sholatnya. Pak, Bu, nyun sewu, masjid sakniki, masjid tempat Rasulullah sholat itu masih berdiri tegak di kota Madinah. Masjid itu sekarang diberi nama Masjid Qiblatain. Qiblatain itu coro Arab, coro Indonesia, dua arah kiblat. Sebab disitulah Rasulullah melaksanakan satu sholat dengan menghadapkan wajahnya ke dua arah kiblat, ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Peristiwa perubahan arah kiblat terjadi pada bulan Sya'ban. Wa barik lana fi Ramadan au qol fi hadis Baihaqi, rawahu Baihaqi, wa balighna Ramadan. Berkahi pula kami Allah di bulan Ramadan, atau dalam riwayat Baihaqi, dan pertemukan kami Allah dengan bulan Ramadan. Kiranya doa itu dikabulkan oleh Allah. Sekarang kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Ramadan penuh dengan keberkahan. Sebab apa? Dalam Ramadan ada sholat khusus, namanya Qiyamul Ramadan. Sangat disayangkan kalimat atau kata Qiyamul Ramadan sekarang tidak populer. Lebih populer dengan ucapan atau dengan kata tarawih. Pak, ini mesti dijelaskan. Kalau Qiyamul Ramadan itu bahasa hadis, bahasa yang terucap dari lisan Rasulullah yang mulia. Mangqoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirlahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wong sing qiyamul Ramadan
berangkat teko iman kepada Allah, berangkatnya dari penuh harapannya kepada Allah. Ghufirlahu ma taqaddama min dzanbi, mongko dosa-dosane diampuni kali Gusti Allah. Kalau tarawih itu bahasa fikih, ya bahasa fikih. Jadi kalau qiyamul Ramadan bahasa hadis, tapi kalau tarawih bahasa fikih. Ramadan penuh dengan keberkahan sebab ada sholat khusus di dalamnya. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan disebabkan semua amalan-amalan manusia sudah pada tentu yang beriman kepada Allah dilipat gandakan pahalanya. Pak, malam ini saya akan sedikit menyinggung masalah keberkahan hidup dalam Ramadan. Berhati-hatilah. Niki mangke dieling-eling. Berhati-hatilah. Walaupun Ramadan itu syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu bulan penuh dengan keberkahan. Keberkahan Ramadan itu bisa tercabut, bisa ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita berbuat sesuatu yang menjadikan keberkahan itu dicabut lagi oleh Allah. Ini berhati-hati, Pak. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 33. Diawali dengan huruf nida. Huruf panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan rusak amalan-amalanmu. Rusaknya amalan disebabkan kita berbuat sesuatu yang memungkinkan keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalian, sampai Rasulullah pun mengingatkan, rubba shaimin laysa lahu min syamihi illal ju' wa rubba qaimin laysa lahu min qiyamihi ilas sahar. Hadis sahih dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1680. Hadis ini sahih. Berapa banyak orang Islam yang kemudian melaksanakan siam, melakukan puasa Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Keberkahannya tercabut. Illal ju' yang didapatkan hanya sekedar lapar saja. Nabi melanjutkan, wa rubba qaimin laysa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak orang Islam yang kemudian menegakkan qiyamul Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Illa sahar, kecuali begadang saja, rasa capek saja. Kenapa? Karena keberkahannya tercabut. Sekarang mengapa keberkahan Ramadan bisa tercabut? Yang pertama, Bapak sekalian, karena pada saat kita Ramadan, bulan Ramadan, menuruti rasa bakhil kita, terlalu cinta pada harta, medit, kikir, diterus-teruskan di bulan Ramadan. Bapak sekalian, sabda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 1678, Sahih Muslim, menyebutkan begini: ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Di setiap hari, di setiap pagi, begitu kita bangun dari tidur, ada dua malaikat, malakani yanzilani, kedua-duanya turun mendampingi kita. Fayaqulu ahaduhuma, kemudian salah satu dari malaikat ini berdoa kepada Allah,
Allahumma akti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Itu setiap pagi, setiap hari. Maka Bapak Ibu sekalian, ngapunten nggih, ngapunten. Seluruh di antara kita yang hadir ini seyogyanya membuka hari baru dengan bersedekah. Sebelum kita beraktivitas-aktivitas yang lain. Seperti tadi disebutkan oleh Nabi, setiap pagi, setiap hari ada 2 malaikat yang turun mendampingi kita. Dan malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah, berilah ganti dari dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Bagi kita yang guru semisal, sebelum berangkat mengajar di sekolah, bersedekahlah dulu. Bagi seorang dokter sebelum sibuk ngurusi pasien di rumah sakit, bersedekahlah dulu. Buka hari baru kita dengan bersedekah. Untuk apa? Untuk mendapatkan doa malaikat ini. Kalau itu yang jenengan tidak melakukan, malaikat yang kedua yang berdoa kepada Allah, Allahumma akti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Musnah apanya? Musnah keberkahannya. Hati-hati. Jika harta yang kita kumpulkan tiap hari kemudian tercabut keberkahannya, apalagi tercabut keberkahan di bulan Ramadan, maka rugilah kita sebagai anak manusia. Sebab apa? Keberkahan dari harta yang kita cari selama ini telah tercabut dan menjadikan kita hidup tidak tenang. Bapak sekalian, yang terakhir, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pak, Bu, wis iki mau balik Surabaya ya. Wis bloko suta wae. Wong Islam terhadap Al-Quran wonten sekawan model. Nggih. Dititeni. Kita yang di sini model keberapa? Saya ulangi lagi. Umat Islam terhadap Al-Quran ada 4 tipe, ada 4 model. Model yang pertama diharapkan dari Rasulullah, jadilah kita umat Islam yang pandai tentang Quran. Ya, jadilah kita umat Islam yang pandai tentang Quran, pandai membaca Quran, pandai menafsirkan Al-Quran, pandai mengamalkan Al-Quran, pandai pula mengajarkan Al-Quran. Sehingga Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau pula mengajarkan Al-Quran. Idealnya seperti itu. Jika kita tidak pandai tentang Quran, jadilah orang nomor 2. Ora iso maca Quran, belajar. Ora iso tafsir Quran, belajar. Tidak bisa mengamalkan Al-Quran, belajar. Jadilah nomor 2, pembelajar Al-Quran. Jadilah kita umat Islam di bulan Ramadan yang diturunkannya Al-Quran ini sebagai pembelajar Al-Quran. Pak, gak duwe waktu Pak kanggo belajar. Wis tuwa sibuk ngomong putu. Jadilah orang ketiga, orang yang senang mendengar Al-Quran dibaca orang. Jadilah kita umat Islam yang senang mendengar tafsir-tafsir Al-Quran yang diajarkan oleh ustadz, oleh kiai, oleh ajengan yang berkompeten terhadap bidangnya. Jadilah orang yang suka mendengar Al-Quran. Bapak sekalian, Umar bin Khattab
masuk Islam bukan karena dakwahnya Nabi. Ya. Umar bin Khattab itu masuk Islam bukan karena diajak oleh Nabi. Bahkan Umar bin Khattab sangat benci melihat Nabi berdakwah. Sebab bagi Umar bin Khattab saat itu dakwahnya Nabi merupakan pemecah belah persatuan bangsa Quraisy, dan itu tidak disukai oleh Umar bin Khattab. Tapi Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran dibaca oleh adiknya. Ya, mendengar Al-Quran itu penting. Ojo dadi wong sing nomor 4. Wis ora ngerti tentang Quran, ora gelem belajar Quran, ora seneng ngrungokne Al-Quran diwaca wong. Ora seneng ngrungokne tafsir Al-Quran yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita yang berkompeten di bidangnya. Terus hidayah dari Al-Quran itu turun dari mana? Sementara Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk hidup bagi manusia. Dalam bulan Ramadan ini kita rubah paradigma kita berpikir. Membaca Al-Quran jangan puas hanya untuk mencari pahala. Pahala itu Pak mengikuti. Tanpa kita minta, pahala itu mengikuti. Ngapunten, saya memberikan tamsil, perumpamaan. Wong wagi mesti padha ngerti. Ngisore bayang niku napa? Ngisore amben niku napa? Longan. Ojo arep-arep duwe longan. Gawi wae dipan, longan itu ngikuti. Jangan berharap punya kolong, bikin saja dipan. Gawi amben, gawi bayang, longan itu mengikuti. Jangan berharap pahala, beraktivitaslah dengan niat takarub, niat ibadah kepada Allah. Pahala itu mengikuti, termasuk baca Quran. Baca Quran niatkan untuk takarub, mendekatkan diri pada Allah. Pahala itu mengikuti. Terus yang bener ya apa? Membaca Quran itu mencari hidayah. Sebab Al-Quran diturunkan fungsinya adalah untuk memberikan pedoman hidup, cara hidup, mengatur kehidupan supaya orang selamat bahagia dunia akhirat. Pentingnya hidayah di situ. Carut marutnya negeri kita ini disebabkan banyak di antara kita yang tidak paham tentang hidayah Al-Quran. Membaca Quran hanya sekedar mencari pahala. Akhirnya sebelum membaca Quran tidak ngerti, setelah baca Quran tetap tidak ngerti. Beda dengan orang yang membaca Quran dengan tujuan mencari hidayah. Sebelum membaca Al-Quran tidak mengerti, membaca Quran menjadi mengerti. Jadilah umat yang unggul. Tapi sekalian, ceramah tarawih itu tidak boleh panjang-panjang. Insya Allah suatu saat kita akan bahas kembali. Yang penting ada 2 topik. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fir warham wa anta khairul rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.